Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Zero no Tsukaima. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Malam itu ada seorang penyihir berkekuatan pasir yang merampok perhiasan yang ada di sekolahan itu. Dia adalah Paqueta. Di sisi lain, Saito terlihat sedang dilatih oleh si Louis. Dia baru ingat bahwa sebentar lagi ada pertunjukan, di mana pertunjukan itu harus menunjukkan hewan peliharaannya. Nah, di situ Louis bingung mau nunjukin apaan. Si Saito dapat ide untuk menunjukkan skill mencuci celana dalam. Lantas Louis yang mendengar itu marah. Terus gak sengaja dia menyenggol pedang yang membuat Louis dapat ide cemerlang. Tapi Saito meragukan itu karena waktu itu cuman kebetulan. Setelah itu Saito mencoba latihan di luar. Yang nampak dia kagak bisa. Tak lama datang si Siesta. Dia tahu Saito lagi latihan buat apa. Karena kelas 2 lagi mempersiapkannya, terlebih lagi pertunjukan kali ini spesial. Karena Henriette atau Tuan Putri bakalan menonton langsung. Di sisi lain, sekretaris kepala sekolah udah menyiapkan beberapa persiapan buat pertunjukan nanti. Tapi tuh kakek-kakek masih aja gatel. Si Saito diajak ke tempat mereka yang sedang latihan buat pertunjukannya. Tak lama si Siesta mau menyiapkan sesuatu. Tapi tiba-tiba dia memberikan semangat kepada si Saito. Malam harinya persiapan penyegelan buat barang senjata berbahaya udah aman. Pakai sihir apapun gak bakalan mempan. Keesokan harinya si Tuan Putri udah datang di tempat. Dia bakalan melihat sendiri bakat-bakat murid yang sekarang. Di sisi lain Saito terus berlatih yang tentunya dia kagak bisa apalagi cuman 1 hari doang. Dia menyarankan nyuci daleman lagi. Akhirnya si Louis mau marah lagi. Tapi di situ ada yang ngetuk pintu. Ternyata itu si Tuan Putri Henriette. Hubungan Tuan Putri sama si Louis adalah mereka udah temenan waktu kecil. Tapi karena sekarang dia udah jadi ratu, si Louis jadi kagak enak. Walaupun udah disuruh biasa pun, tetep aja. Dia pun ingin bertemu si Saito juga, yang udah berani ngelawan si Kotmot. Berkat ratu itu, si Louis tidak dihukum. Setelah itu, si Tuan Putri itu pergi pulang. Dia sangat senang di situ. Terus dia menyemangati si Saito, tapi dianya kayak gitu. Jadi si Louis marah. Tuan Putri itu malah cemburu melihat mereka melakukan apapun secara bebas. Keesokan harinya di mana acara itu dilaksanakan. Murid-murid sudah menunjukkan hewan peliharaannya. Tinggal si Louis. Louis menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi pas di atas Louis udah ditertawakan. Saito yang melihat itu kagak terima. Dia menarik pedangnya tapi dia kagak kuat. Pas mau nyoba lagi dia keburu ditarik sama si Louis. Di sisi lain, Paqueta mengecek gudang yang berisi senjata berbahaya itu. Dan benar, kagak bisa didobrak. Terus dia memutuskan buat keluar dan meluncurkan sebuah golem besar. Di situ pun ada si Louis dan Saito yang melihat mereka jadi sasaran si Paqueta. Si Saito ditangkap. Louis yang melihat itu langsung nolongin, tapi sayangnya sihirnya melenceng ke tempat persembunyian tadi. Tapi anehnya hancur oleh sihirnya si Louis. Di sisi lain yang menang di pertunjukan itu adalah Tabata. Tapi tak lama suara getaran terdengar, Tabata langsung ngecek. Alhasil si Paqueta memanfaatkan momen tersebut buat ngambil senjata berbahaya itu dan langsung kabur. Semua petugas kehilangan jejak pencuri tersebut, cuma ada pasir amburadul doang. Tak lama Tuan Putri menghampiri si Louis. Louis meminta maaf karena kagak bisa ngelindungin, tapi itu bukan tugas Louis. Tuan Putri bakalan laporan kepada lembaga pengadilan. Setelah itu dia pergi. Saito menanyakan kenapa tadi dia kagak lari. Katanya penyihir yang ninggalin peliharaannya itu bukan penyihir. Singkat cerita, pas sedang di kelas, Saito disuapi oleh si Kirs, yang membuat si Louis agak sedikit kesal di situ. Berkat kejadian kemarin, mereka kagak belajar dan juga Tuan Putri jadi yang kena batunya. Tak lama gurunya datang memanggil Tabata dan si Louis untuk ke kantor.
Si Jerv juga ikutan. Kakek kepala sekolah meminta informasi yang mereka berdua lihat tentang si Pakuet. Cuma identitasnya belum diketahui. Di situ sekretarisnya tahu tempat dia berada dan ciri-cirinya, dan benar itu orangnya. Kakek kepala sekolah meminta partisipasinya untuk membantunya, tapi kagak ada satupun bangsawan yang mau. Alhasil si Louis yang mau bantu, begitupun Kirsch sama si Tabata. Kebetulan gelar Tabata udah kenaik. Si Kirsch punya kekuatan api yang kuat, dan Louis yang bingung kekuatannya belum diketahui. Tapi dia punya si Saito yang udah ngalahin si Guis. Sebelum berangkat, sekretaris itu mau ikut juga. Setelah itu mereka berangkat. Di tengah perjalanan, Saito masih bingung kenapa masih ada bangsawan yang mencuri. Kata sekretaris itu ada orang yang mencabut kebangsawanannya, terus beralih jadi pencuri atau apapun. Sekretaris itu pun rakyat jelata yang mencabut kebangsawanannya. Dia kagak ngasih tahu alasannya. Terus si Kirsch lagi-lagi memberikan pedang yang dibelinya kepada si Saito. Ini Saito menerimanya walaupun si Louis kesal di situ. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Cuma tempat itu aman-aman aja. Setelah itu Tabata yang ngecek, tidak ada perangkat juga. Alhasil mereka bertiga ke dalam. Louis jaga di luar dan sekretaris itu nyari di sekelilingnya. Pas dicek di dalam kagak ada yang curiga, tapi Tabata menemukan tongkat berbahaya itu. Tak lama si Louis berteriak, yang ternyata golem itu muncul lagi. Ditembak sama si Tabata dan si Kirsch pun kagak ngaruh. Tabata langsung memanggil hewan peliharaannya. Si Louis gak mau diem terus. Dia pengen nolongin sekaligus dia gak mau dipermalukan terus seperti orang payah. Tapi serangan dia kagak kerasa. Saito pun langsung menolongnya. Louis menangis karena dia kagak guna banget. Alhasil Saito auto membawanya ke si Tabata, sedangkan Saito mencoba menyerangnya. Tapi sayangnya pedang yang dikasih Kirsch patah. Pas suruh ngambil yang bisa ngomong, di situ tanda yang ada di lengan Saito menyala lagi, yang membuat tubuh dia jadi enteng. Dia langsung menyerangnya. Si Louis yang melihat itu pengen nolong juga, jadinya dia ngambil tongkat berbahaya itu. Tapi pas dia pakai kagak bisa. Saito langsung merebutnya dan ngasih tahu cara makainya. Ternyata itu Basoka yang ada di dunianya si Saito. Mereka kagum sama Saito dan juga bingung kenapa Pakuetnya kagak ada di situ. Tak lama datang si sekretaris yang ngambil Basoka itu, yang ternyata si Pakuet itu adalah dia. Mereka udah kena jebakannya dan udah memberitahu cara makainya, tapi pas mau ditembakkan, pelurunya habis. Jadinya Saito mengakhirinya. Saito tahu kalau Basoka itu isinya cuma satu. Sesampainya di sekolah, mereka berhasil mempenjarakan si Pakuet. Dan Basoka itu udah diamankan. Mereka bertiga dapat ikutan pesta nanti malam. Dan akan dapat penghargaan juga. Kecuali si Saito yang kagak dapat apa-apa. Cuman dia mau tanya sesuatu aja. Kenapa senjata di dunia dia bisa ada di situ? Kakek kepala sekolah itu menjelaskan 30 tahun yang lalu dia ditolongin pria seperti tentara gitu. Cuma pas dibawa dia udah sekarat. Sebenarnya tentara itu bawa 2 senjata, yang satunya dikubur bareng mayatnya. Saito gagal untuk pulang. Pas malam harinya pestanya dilaksanakan. Di situ Louis yang nampak cantik menggunakan gaun seperti itu. Gak ada angin, gak ada hujan, dia ngajakin si Saito berdansa. Dia mau aja, walaupun kagak bisa juga. Di situ Louis mulai percaya kalau Saito datang dari dunia yang berbeda. Dan juga dia berterima kasih udah menolongnya. Saito tidak menghiraukan itu, karena itu udah tugas dia sebagai peliharaannya. Singkat cerita, Louis dan Saito ke tempat si ratu untuk diberikan sebuah gelar, karena udah menyelesaikan misi. Sedangkan Saito diberikan ciuman tangan si ratu. Cuma si Saito kagak ngerti. Akhirnya si Louis ngasih tahu kalau Saito nyuruh Kise, tapi dia kisahnya malah ke yang lain.
Alhasil di babak belur, tapi si ratu tidak mempermasalahkan itu. Terus si ratu menyuruh mereka berdua untuk tinggal di kota dulu sementara karena mereka dikasih misi untuk menyelidiki bangsawan yang seenaknya kepada rakyat jelata. Alhasil si Louis menyaru jadi rakyat jelata. Cuman dia kesusahan mencari tempat tinggal yang harganya mahal-mahal. Pas sorenya Louis kehabisan uang karena main judi. Niatnya mau gandain, nyatanya dia kalah. Jadinya mereka bingung mau kemana. Saito menyuruhnya untuk minta uang ke si ratu. Cuman si Louis kagak mau. Tak lama ada bencong datang menawarkan penginapan. Cuman ada satu syarat. Yaitu si Louis harus jadi kayak maid gitu. Dia mau gak mau, sedangkan Saito disuruh nyuci piring. Si bencong memberikan tantangan kalau semisal tipsnya yang terbanyak bakalan dapat keuntungan yang sangat banyak juga. Louis tertarik. Tak lama kemudian pelanggannya pada berdatangan. Louis yang baru pertama kali disuruh-suruh harus sabar, tapi dia tidak bisa menahan itu. Dia udah kagak tahan di situ. Tapi Saito menyuruhnya buat sabar, karena cuman itu satu-satunya mereka bisa tidur. Pas Saito udah tidur, si Louis ketakutan sampai dia harus tidur berduaan. Hari selanjutnya Louis berulah lagi. Terus orang yang nyuci piring sama Saito itu manajernya kedai itu. Si Louis disuruh buat melihat yang lainnya melayani. Terus dia melihat si Saito yang lagi asik-asikan berduaan. Alhasil dia dilempar pakai botol sampai dia pingsan. Di kamar si manajer yang bernama Jessica tahu kalau si Louis itu seorang bangsawan. Terlihat dari harga dirinya si Louis yang tinggi. Si Jessica pengen tahu apa yang sedang dilakukan mereka berdua. Tak lama si Louis datang dengan muka yang kesal. Saito mencoba menjelaskannya, tapi sayangnya kagak ngaruh. Setelah itu si Louis lanjut kerja. Hari itu adalah hari terakhir untuk menentukan siapa yang bakalan dapat tip banyak. Tak lama datang bapak-bapak gendut yang katanya itu seorang bangsawan. Bapak-bapak itu mengusir para rakyat jelata yang lagi minum. Hingga dia seorang diri. Dia suka mengutin pajak dan juga berbuat seenaknya. Terus si Louis membawakan minum buatnya. Louis mencoba menahan emosinya, cuma makin lama makin kesal. Terus si Saito berniat mau ngebantuin, tapi pedangnya lupa dia ambil. Alhasil si Louis terpaksa menggunakan sihirnya dan mengaku kalau dia bangsawan. Cuman bapak-bapak itu kagak percaya. Alhasil Louis menunjukkan surat yang dikasih oleh si ratu tadi. Jadinya mereka sujud meminta maaf, lalu mereka pergi. Dengan begitu si Louis yang mendapatkan hadiah tersebut. Setelah itu karena udah ketahuan, mereka harus mengakhiri misi itu. Si Louis mencoba memperlihatkan baju maid yang diberi pinjam oleh si bencong tadi. Sebelum dia pergi, dia cobain dulu. Di sisi lain terlihat ada seseorang yang membebaskan si Pakuet. Keesokannya mereka berdua pulang. Terlihat sepi di situ karena liburan musim panas. Biasanya mereka pulang ke kampung halamannya. Si Kirs dan Tabata mau pulang ke kampungnya si Tabata. Di perjalanan ada yang memberitahu kalau di depan ada bencana banjir. Sementara Saito disuruh nyuci banyak banget, mau tak mau. Terus dia seperti biasa bertemu dengan si Guis yang lagi sama ceweknya yang kelihatan mau putus. Di situ pun Saito melihat panci besar. Dia punya ide untuk meminta panci itu kepada Koki Marco. Untungnya diperbolehkan. Si Kirs dan Tabata sebentar lagi bakalan sampai ke tempat tujuan. Kirs merasa curiga kalau Tabata merupakan keturunan kerajaan dari Galia. Tak lama mereka sampai di tempat. Pas masuk, Kirs menanyakan ayahnya, cuma katanya kagak ada. Terus pelayannya memberitahu nama asli Tabata yaitu Carlot. Tabata pergi ke kamar ibunya yang nampak ibunya kurang waras. Pelayan itu menceritakan kisah keluarganya si Tabata. Ayahnya dibunuh oleh anak tertua dari keluarga Orlen. Namanya Joseph. Berkat itu kerajaannya jadi terbagi dan terjadilah perebutan tahta. Di situ Joseph memenangkan tahta tersebut dan mau membunuh si Tabata juga. Biar keluarga itu tinggal Joseph aja. Di suatu pesta ada yang mencoba membuat Tabata agar menjadi gila. Tapi semua itu dihalangi oleh ibunya. Yang kini ibunya yang mengalami hal tersebut demi melindungi anaknya.
Setelah kejadian itu, Tabata diberikan sebuah misi yang mustahil dia selesaikan. Tapi dia berhasil menyelesaikan misi tersebut demi ibunya dan dirinya sendiri. Di sisi lain, pacarnya si Guis sedang membuat sebuah ramuan. Malamnya, panci yang besar itu dipakai untuk mandi air panas. Karena udah lama dia kagak mandi. Tak lama, ada si Siesta. Dia dikejutkan oleh si Saito yang lagi mandi, yang membuat tekonya pecah dan bajunya basah. Alhasil dia ikutan mandi juga di situ. Di sisi lain, pacarnya si Guis lagi nungguin dia untuk diberikan ramuan yang dia bikin. Saito dan Siesta cerita panjang lebar. Pas pacarnya Guis mau nuangin ramuannya, datang si Luis yang nyariin si Saito. Yang ternyata dia melihat mereka berduaan yang lagi mandi. Lalu dia balik lagi saking kesalnya. Entah kenapa dia kesal. Terus dia menghampiri mereka berdua yang lagi pacaran. Luis mengambil minuman yang udah dicampur oleh ramuan tadi. Terus si Saito pulang. Dia bercerita kalau dia mandi. Tapi di situ Luis yang tadinya mau marah tiba-tiba jadi sedih dan meluapkan isi hatinya kepada si Saito yang membuat dia bingung. Di sisi lain, alasan si Tabata pulang adalah dia mau menjalankan sebuah misi. Dia masih teringat sama masa lalunya. Kirs mencoba menenangkannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.